Jadi hana mampu urang bergerak. Munya mentong na urang-urang pengkhianatannya, mentong tak biarkan udip di Aceh, mentong tak biarkan tapi posisi-posisi jabatan di Aceh, maka perjuangan sepanjang masa yang akan boleh bergerak. Ya, dengan terjadinya kasus-kasus atau ketidakkeadilannya di Aceh, apakah potensi karunya nalom itu? Ya, karena ketika MOU Han hadir untuk kepentingan bangsa Aceh, ketika MOU Han hadir keadilan, kemakmuran, urang Acehnya hana payah tak pegah yang pasti akan bangkit kembali, pasti akan bangkit kembali. Cuman urangnya kan yang terjadi cara pandang tu. Karena yang sabot sisi mengikut partai. Padahal partainya lu pegangnya Indonesia. Mengikut gubernur. Karena mantan GAM dia ke kepala daerah. Dianggap itu dengan di gubernur akan mereka. Nah, padahal Indonesia murni. Yang untuk memperkuatkan hukum Indonesia. Yang untuk menyatakan draw. Menyawai tabaiat dengan Aceh mereka. Orang kata tabaiat dengan NKRI. Yang awaknya menunggu. Jadi, nyo ke orangnya sampai habis water. Orangnya hana urung bisa mengambil alih daripada perjuangannya karena para pihak, para petinggi baik di luar maupun di dalam mantong hana-hana moh ngon para pengkhianatnya. Munyo awaknya ikutnya katakan kau ada lawan dia Indonesia. Padahal kalau pegah gubernur, bupati, DPR, partai aja mau di Indonesia. Tiba hana-hana moh. Munyo memang ingin lanjutkan, sampaikan lanjutkan. Munyo memang hanale ya sampaikan. Hanali, semoga rakyat Acehnya bisa cok sikap kedua. Maka Jilum Pegawai yang membuat terjadi kekacauan di Aceh, yang bahasa lupa ya, disebabkan para petinggi yang mentongna selain petinggi yang cok damai, petinggi di luar negara yang sampaikan doa ingin melanjutkan perjuangan, tapi sementara awalnya yang memecah belahkan rakyat di Aceh. Yang terjadi. Di samping memang kekuatan perpecahannya dari partai, dari kandidat-kandidat dan sebagainya yang sangat bahaya loh ketika para petinggi di luar negara bermain-main, tidak ada sebuah kepastian dan keberanian untuk menyampaikan sikap bahwa perjuangannya dilanjut atau hanya dilanjut bersama-sama kembali lagi yang tak pernah disusun oleh wali, maka persoalan Acehnya semakin runyam, semakin fakluya di dalam segala aspek. Akhirnya bangsa Acehnya menjadi bangsa yang jauh ketinggalan daripada budaya peradaban bangsa lain. Itu yang lu khawatirkan. Maka Ilun sebagai bangsa Aceh inginlah kepastian, baik para tokoh luar negara, dalam negara, maupun orang yang dalam damai. Itu tugas Ilun. Berarti Ilun sebagai bangsa ingin meminta satu kepastian. Yang mentong Ilun. Ilun lebih padanya hanya mampu untuk lo lakukan. Karena Ilun tinggal di dalam hukum Indonesia. Hanya mungkin Ilun melakukan sesuatu yang melanggar hukum dengan hukum Indonesia. Kira-kira lagi ya. Oke, Tunku, apa isu-isu Acehnya menjadi daya jual politik bagi segelompok orang? Misalnya contohnya adalah soal bendera, soal khususan asal katip tanggal 15 ke Pulau soal bendera PE, asal kat anggap GAM ke pegah soal kemerdekaan ini itu. Bagian itu. Yang kita tabiat kan tabiat politik yang terjadi oleh pasca MOU Helsinki. Belum kalau lu pegang bahwa MOU Helsinki-nya kali menuntut mereka. Kalau pegang. Tetapi ketika waktu masa-masa musim pilkada, musim politik, tetap tiba isunya seakan MOU Helsinki-nya untuk menuntut mereka, untuk melanjutkan kemerdekaan. Maka dia lebih tegas berkabarnya MOU-nya adalah sebagai senjata pemusnah ideologi Aceh mereka. Nian MOU Helsinki-nya adalah senjata pelecehan terhadap patriotisme daripada TNI Agam dan Inung Baliknya kalau berah kita pergi. Kemudian oleh pihak-pihak yang seperti yang kamu nari-nari atas pertindakan bangsa Aceh, ciknya di pulau produk, tapi alhamdulillah ukurnya akan lagu lagi. Karena bangsa Aceh 2020 sanyo dia lengkun persentase lebih tinggi ke
sangat memahami bahwa kondisi Aceh Oronyo karena terjadi pengkhianatan yang luar biasa yang dilakukan oleh perti-perti Cok Damai. Nyo yang kayak itu pun orang bangsa. Maka untuk yang pulau benderanya hanya ada ngoli. Ya pegah lom tu akan menyolong je ke pemimpin akan menyo hanya ada ngoli. Maka lun yakin malah ukurnya apabila hana sabot transparansi kemungkinan yang hana tak inginkan akan terjadi lom dati. Maka oleh sebabnya oleh lun sebagai anak bangsa yang hana mengingin nak konflik lom terjadi Aceh, maka oleh mana pihak baik pihak Indonesia maupun pihak petinggi GAMNO harus menyampaikan sikap transparansi terhadap kondisi Aceh yang sesungguhnya kiban. Bahwa yang sesungguhnya ya lagi tahu juga bahwa perdamaian Acehnya antara Idang-Gam kon perdamaian antara negara Aceh dengan negara Indonesia, tetapi sudah dijadikan antara provinsi dengan pusat. Ini harus disampaikan oleh para pihak. Kalau ini tidak disampaikan, maka potensi konflik ini segera akan kembali. Ini ingat kata saya. Maka kenapa saya mendorong persoalan ini? Semoga umum pihaknya bisa mengatasi jangan sampai terjadi konflik. Karena itu hanya ingin terjadi konflik di Aceh. Tetapi ditanya, tapi bangsa yang lain ketika dia semakin terjadi satu penipuan luar biasa, satu pengkhianatan luar biasa, ya biasa saja akan dicok sikap menurut masing-masing bangsa Aceh. Apalagi di di luar negeri ingin mengangkat kembali persoalan Aceh merdekanya. Tetapi mandung tokoh-tokoh luar negeri mantong bicara-bicara, golongna konsep lagi konsep wali yang betul na negara, yang betul na presiden, yang betul na jabatan-jabatan yang kagatu oleh wali. Mesti na wali negara, wali langsung kekuasaan ditero, menanti presiden, na selalu wali sit jabatannya. Habis itu na mentro keuangan, mentro menhan dan na panglima wilayah, panglima komando. Orangnya mana le? Lu dibubarkan, lu MOU sekinya hanale. Panglima hanale ka dibubarkan mendung, TNA Agam TNA Inong ka dibubarkan mendung, hanale komando. Lagi yang disusun di wali. Jadi seharusnya bangsa Aceh harus pahami bahwa MOU sekinya hanale menuntut merdeka. Berarti nyoka ditamong di dalam provinsi seutuju lagi semasa golong perang. Nyo harus dipahami. Oh, hana setuju, ya sampaikan. Berarti menyohana tak sampaikan karena Platon, berarti dia sendiri setuju. Jadi baik tak salah orang lain. Ini kalaganya. Maka oleh sebabnya, dia menansi, dia suruhkan orang luar negeri. Baik bermain-main atau isu-isu merdeka, sementara kalian tidak punya kesiapan, tidak punya konsep untuk membuat Aceh ini merdeka. Berarti semakin lunyam bangsa Aceh. Karena bangsa Aceh kamu preh-preh. Akhirnya hana ajak li ulaut, hana ajak li ublang, hana li fokus jak mekat, hanali fokus untuk minta rezeki. Karena bangsa Acehnya, umantung bangsa Aceh menginginkan persoalan Acehnya menjadi persoalan negara dengan negara, kon negara dengan provinsi. Tapi kenyataan dalam MOU ini, dia provinsi dengan provinsi atau dengan negara, dengan Indonesia. Artinya perjuangan Aceh yang korban bangsa luar biasa, berarti hanale ending untuk merdeka, tapi ending untuk tak kembali lom lagi sot di dalam payung NKRI. Nyo kon kenteng kuseki, nyo realita yang terjadi. Pegang tu gam bangkit, tapi bangkit ni hana moho bangkit. Karena hana panglima. Pegah lom kamu ingin melanjutkan perang, tapi nyan pun hana. Mantong mau pegah-pegah. Kenapa? Kekuatan pengkhianatan melebih menguasai daripada kondisi di Aceh. Jadi hana mampu bergerak. Menyamantong na urung-urung pengkhianatannya, mentong tak biarkan udip di Aceh, mentong tak biarkan tapi posisi-posisi jabatan di Aceh, maka perjuangan sepanjang masa yang akan bergerak. Apalagi ditambah oleh urung-urung luar negeri yang pelai rebutan je ke pemimpin, je ke presiden di luar negeri. Ini pun yang potensi membuat kondisi Acehnya semakin runyam. Maka oleh sebabnya, tentu pelai diskusi lagi boleh pemahaman memberi narasi-narasi lagi semoga anak bangsanya berpaham yang betul-betul kiban kondisi Aceh setelah MOU Singkinyo dan apa yang harus cocok sikap dan pemandu memang sayang ke Aceh tinggalkan perpecahan
tinggalkan saling salah menyalah di antara kitanya. Kecuali orang yang cok damai. Yang hendak tunjuk nyantok dah fokus. Laki tunjuk pak orang cok damai, laki tunjuk pak pemerintah Indonesia bahwa keadaan Aceh kiban yang sesungguhnya. Jangan baru kita berkhabar lebih berlanjut. Ya. Menyelung kalian dari sosial media dan menyelungkalan dari sosial media kabangkit atau kanalem gejolak-jolak di luar negara na padu-padu lungkalan maupun di Belanda, di Jerman atau di Norwegia, ya, di Denmark, karena isu-isu menggerakkan demo atau isu-isu Aceh Merdeka. Yang gimana menurut dan Mbak? Tunggu. Ya, memang nyen hana salah. Memang di luar negaranya, karena orang kan di luar negara kan hidup di negara bebas, negara freedom kan. Awalnya bisa saya mengeluarkan isu-isu dalam negara bahwanya mentong bergerak untuk melanjutkan ideologi Aceh Merdeka lagi kagak susun oleh wali. Tapi realita yang lo pegang, yang golongna, realita aja golongna. Artinya sebuah perjuangan menuntut merdeka berarti benar negara walaupun di pengasingan. Negaranya kan bidang-bidangnya, konstitusinya seperti tentera, mentero, dan mantunya akan difungsikan. Tapi realita 16 tahun hana, realita hana. Tapi monyo isu yang sangat gencar di luar negara, sangat gencar untuk melanjutkan perjuangan. Tapi sosok pemimpin mengganti pada kekuasaan itu sampai detik tak berkabarnya belum pernah. Sampai detik itu tak berkabarnya belum pernah. Maka lo pegah baik bermain-main urung di luar negara, asik bicara merdeka, tapi action di sana. Sesuai lagi apa yang kagak susun oleh wali. Nah, lebih baik sengak betul. Lebih baik punya boleh ke masalah Aceh juk kepada rakyat, juk kepada ulama. Oh, nak geba-geba di Acehnya oleh urang yang nak di Aceh. Jadi menang. Jadi urang luar negaranya baik satu sisi pegah li deklarasi li bahwa kamu ingin melanjutkan perjuangan. Ternyata konsep untuk melanjutkannya hanya tampil di permukaan kiban yang sesungguhnya. Sampai yang detiknya. Karena menuntut mereka harus kacau konsep lagi wali pegot. Wali yang kali pegot. Pun deklarasi bersama kabinetnya. Lainnya na panglima wilayah dan sago mandu lengkapnya. Lainnya persenjataan. Hanya lagi yang kawali itu. Tapi menyuruhnya daya pegah-pegah tu kamu melanjutkan mereka. Sementara pengkhianat mentong ada jelawan. Gimana cara kena pegah tuntut mereka. Yang nak habis wate bangsa Aceh akan ketinggalan dalam segala aspek, baik ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Gara-gara by the time wate ulur-ulur wate. Jadi ini sangat berbahaya. Sementara awak-awaknya jak luar negaranya mantu membawa tu nama nama bangsa. Kan awalnya kena suaka politik dominan. Awalnya mendapatkan suaka politik kan akibat membuat isu Aceh. Sementara di luar negara hidup berlimpah luah kesenangan lagi untuk menunjukkan pemikiran untuk melanjutkan perjuangan yang jelas-jelas dikhianati oleh pihak-pihaknya, hanya yang bersuara, hanya egoisme masing-masing yang bertandang, lun pengganti pemimpin. Sementara actionnya hanya yang lun kalon. Lun kan bermana bahwa hanya sepaham dan sepakat untuk melanjutkan perjuangan. Kita hanya bangsa Aceh. Orang yang tinggal di Aceh kan menunggu kiban yang dilakukan oleh orang-orang yang nak kapasitas untuk menjadi penggeraknya. Ini kita kan sebagai rakyat, sebagai bangsa. Awal menanti, kita kan petinggi, kita orang yang mendukung kegiatan GAM dan kita siap untuk mengorbankan kementong demi perjuangan ideologi Aceh mereka. Tapi setelah MOU Helsinki, itu akan kembali lagi rakyat, bangsa. Oh, awak yang kacau damai itu, ya, kiban cara memang rakyat pun kalau siap, itu pun terpaksa harus siap. Ini harus dipahami oleh semua pihak. Apa yang saya sampaikan ini adalah real, kondisi real yang harus dulu sampaikan. Jadi menang itu. Di saatnya, Dengku Syeki, organisasi-organisasi yang tumbuh mengatasnamakan GAM, ya. Contoh, agak ada Dengku Syeki, GAM Independen,
nah yang ASNLF dan nalom organisasi-organisasi lain. Yang dari nan mentang katakanlah kahana kompaknya gimana tu? Ini kan persoalan tumbuhnya kekuatan-kekuatan rakyat, baik mengatasnamakan mengatasnamakan aktivis, mengatasnamakan lembaga. Umandung kekuatannya hanya persoalan. Tapi sumber daripada konsep wali naku adalah yang sabo ASLF. Yang adalah bentukan wali. Yang kemudian negara di pengasingan lengkap dengan kabinet itu juga bentukan wali. Jadi induknya induk ASF dengan negara. Tapi urangnya ada kalau ASF pun sama macam, artinya hanya membuat negara lagi wali. Berarti setelah MOU Helsinki-nya, golomna kekuatan bangsa Aceh yang melanjutkan senambung daripada perjuangan wali. Berarti perjuangan wali harus na dua bonyo, na negara, na ASF. Ketika cabang-cabang lain lahir, yang adalah sayap, nah sayap aktivis, berarti people power, mahasiswa, dari society power lah. Jadi yang biasa terjadi. Terjadi dalam kelompok-kelompok lain, tapi asal kelompoknya berbicara untuk kepentingan dua boh induknya bunuh, hanya persoalan. Tapi urutnya yang terjadi, ada lahir kelompok-kelompoknya hanya bicara untuk mendukung dua induknya untuk mempertahankan draw masing-masing. Nyo yang terjadi. Maka nyo pun kondisi yang sangat berbahaya. Saban cit bahaya lagi urung-urung yang kacau damai. Ketika di luar nangronyo hanya mengerti toh yang dimaksud perjuangan senambung wali. Awaknya ada pegang-pegang yang dicok masing-masing geroro. Memang punya hak yang saban. Tapi ketika kita lanjutkan perjuangan, harus berdasarkan perjuangan senambung. Karena negara Acehnya tak pernah dijalankan oleh wali, dia pelutut di pengasingan. Yang memandu nanggro-nanggro luar, yaitu ASF dan negara pengasingan. Jadi hanya itu pun lembaga lain. Lembaga lain tidak memberi dukungan. Ada masalah. Nyo ke yang golong terjadi, uronyo. Bagi kita nyo, apabila apa maji terjadi, ketikanya memang untuk kepentingan bangsa dan kepentingan berlanjut punya yang boleh tapi dukungan walaupun mentong resiko ya siap tapi dukungan. Tapi yang ke persoalan ini urangnya golong nak hal ke dukungan nyo ke urangnya rakyat Aceh yang membuat urangnya lagi kapatah semangat kalau lagi hanam holi hanam 4 pungli urangnya jadi hanam 4 li bicara apa mentong akhirnya yang punya kekuasaan no pengkhianat yang cok mangat daripada perdamaiannya ya awaknya mangat-mangat terus okey jak li Pon Papua kali pimepeng yo wali kan kali lepeng di rakyat pre pajan mereka sojok bumpin awaknya nanti kali na anggaran ba APBA ba APBN DPRA kelola peng awaknya dimenari-nari dengan harta-hartanya dengan bereporia rakyat orang yang sayang yatim janda tenda agam tenda inong nyo yang naso peduli yang awalnya mentong berpikir bahwa Acehnya mentong menuntut mereka nyo ke yang belum disampaikan oleh pihak. Ya. Monya tunggu Syeki kalian perkembangan Acehnya lagi tunggu Syeki pegahnya. Apa harapan tunggu Syeki ke depan untuk Aceh lagi harapan tunggu Syeki? Hai kalian pegah, kita orangnya benar transparan. Karena rakyatnya kan mengikut apa yang tertinggi. Maka oleh elun sebagai anak bangsa yang tinggal di dalam nanggro hukum Indonesia, tentu yang sangat saya inginkan jagalah kondisi Aceh yang benar-benar kondusif. Jangan sampai terjadi kondisi yang terjadi kekacauan yang membuat ada potensi pelanggaran hukum. Yang dicegah. Tapi ketika menuntut keadilan, menuntut kepastian, dan seterusnya ya tidak masalah. Dan ketika pun kita nyoba bangsa Aceh ketika nak petinggi ingin melanjutkan perjuangan sesuai dengan senambung wali, ketika rakyat mentong mendukung pun tidak masalah. Yang kita kalau lakukan sebelum ini, maka oleh Lun sangat menginginkan sebelum terjadi huru-hara yang lebih berkepanjangan yang sampai terjadi konflik baru
yang hanali batas wateo ke yang akan terjadi perdamaian, maka oleh menurut pihak, baik pihak Indonesia, pihak yang cok damainya harus menyampaikan sebuah sikap bersama secara transparansi terhadap kondisi Aceh yang sesungguhnya kiban. Apabila memang Aceh urunyo hanali menuntut mereka, maka oleh pihak petinggi-petingginya harus menyampaikan kepada rakyat tidak menuntut mereka. Begitu juga oleh Indonesia harus menyampaikan itu, bahwa Aceh hari ini sudah menjadi NKRI sepenuhnya, menjalankan hukum-hukum NKRI sepenuhnya. Jadi hanali Islam untuk menuntut mereka. Yang harus disampaikan. Ketika hana disampaikan, maka rakyat akan bertindak masing-masing. Yang lun khawatirkan. Maka dasarnya itu, ketika singoh dipegang hanali mereka dan rakyat kaya terima, rakyat bisa sikap. Contoh, pemilihan gubernur, bupati dan seterusnya, tentu akan dipilih hanya mencelih dari urung-urung tertentu. Yang penting urung-urung yang punya kemampuan, urung-urung yang punya SDM, urung-urung yang punya kemampuan untuk mengelola administrasi setingkat provinsi. Karena kalau dia mengelola setingkat negara, nyo harus benar transparansi. Jadi lun tentu hanya mampu berbicara lebih, karena lun nyo adalah tinggal di Indonesia, kalau di Australia, tentu lun hukum Indonesia, tentu lun hanya berbicara yang membuat provokasi sesuatu yang bisa membuat kondisi yang hanya tak inginkan. Hanyut. Maka Elon punya hak untuk menyampaikan sikap, punya hak bahwa kondisi harus seperti ini, punya hak. Yang kira-kira. Terima kasih Duku Syeki untuk menyenawatir dan sambung lom dengan isu-isu Aceh terbaru. Pupu yang mungkin telung hubungi lom dana. Untuk wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.